Ada banyak cara menjelajahi keelokan negeri di era baru. Menikmati hangatnya mentari pagi, hingga melihat lebih dekat keindahan bawah laut. Namun, kebiasaan baru kini hadir bagi mereka yang berpelesir. Menciptakan rasa aman bagi mereka pencari nyaman. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi mereka yang gemar berpetualang. Dan mereka yang menggandrungi identitas budaya. Inilah cerita tentang Banyuwangi yang tak kehilangan pesonanya saat pandemi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Selamat pagi semuanya, kita buka maskernya dulu karena kita akan melakukan yoga. Salah satunya adalah olah nafas agar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita sempurna. Yoga menjadi alternatif berlibur melepas penat. Di Banyuwangi, Jawa Timur, yoga dapat dinikmati saat matahari terbit. Yoga di tepi pantai Selat Bali seperti ini menjadi sensasi tersendiri bagi mereka penjajal wisata kesehatan atau wellness tourism. Saat pandemi COVID-19, kegiatan yang berfungsi sebagai olahraga, olah jiwa, dan olah nafas ini dilakukan dengan menerapkan jarak aman atau physical distancing antar wisatawan. Ya, menurut saya ini sangat menarik sekali ya. Di tempat yang seperti ini kita tuh bisa yoga sunrise dengan menikmatin ada nuansa, melihat deburan ombak, ada gunung, itu sangat bagus banget. Karena kan yoga itu untuk menghirup udara segar. Jadi menurut saya ini sangat-sangat membuat saya menjadi nyaman untuk liburan di tempat ini. Ya, Sunrise Yoga ini menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh sebuah villa di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Villa ini telah tersertifikasi sehat sejak awal Juli 2020. Jaminan kebersihan kamar dengan protokol kesehatan ketat memberikan rasa aman kepada setiap wisatawan, terutama bagi mereka yang berlibur dengan konsep staycation. Dua belas cottage yang arsitekturnya menyerupai rumah khas suku Osing ini menjadi daya tariknya. Suku Osing biasa membangun rumahnya ini tidak menghadap ke gunung. Ini mengapa demikian nih Pak? Menurut historical dari nenek moyang suku Osing, kalau menghadap ke gunung itu kurang membawa berkah. Dan semua rumah itu harus menghadap ke jalan. Dan satu lagi, mereka juga menentukan arah rumah ini sesuai dengan kematian orang tuanya. Betul ya Pak? Betul sekali. Selain villa, ada pula hotel berbintang di kawasan Kalipuro yang menawarkan sensasi staycation berbeda. Kolam renang di tepi pantainya siap memanjakan wisatawan. Dari tempat ini pula, daratan Pulau Bali terlihat jelas.
Spa menjadi salah satu kegiatan wisata kesehatan yang dapat dinikmati di hotel ini. Berbeda dari biasanya, fasilitas spa beroperasi dengan menerapkan aturan baru saat pandemi. Spesifik untuk di spa, ada perubahan beberapa hal dari menu treatment yang kita sediakan, kemudian proses-proses yang dilakukan di spa itu sendiri. Contohnya mencuci tangan, walaupun itu selalu kita lakukan, tapi beberapa hal yang sekarang itu untuk meningkatkan confident level atau kepercayaan dari tamu sendiri akan proses itu dijalankan, kita cuci tangannya di depan tamunya biar kelihatan. Treatmentnya misalnya kita tiadakan treatment-treatment yang berhubungan dengan area wajah, facial itu kita tidak adakan. Jadi lebih ke arah itu untuk memastikan bahwasannya memang kita benar-benar bisa memastikan terlepas dari potensi penularan COVID itu sendiri. Memastikan prosedur keamanan yang diterapkan wajib Anda lakukan jika hendak menjajal kenyamanan saat dipijat. Dipastikan terapisnya sudah bebas virus corona gitu. Di sini sih protokol kesehatannya oke banget dan saya yakin sih confident banget lah kalau untuk spa di sini. Menginap di hotel berbintang bukan satu-satunya pilihan ketika Anda berlibur. Ada 538 homestay di Banyuwangi. Lebih dari 200 diantaranya telah tersertifikasi sehat dan dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan saat pandemi. Salah satunya homestay yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gelagah ini. Setiap tamu yang menginap wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19. Ada 9 pondok dengan harga mulai Rp188.000 hingga Rp379.000 per malam yang ditawarkan. Dilengkapi fasilitas kolam renang dan ruang bersama, homestay ini telah tersertifikasi sehat. Sejak tahun 2011, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengatur jumlah berdirinya hotel di Banyuwangi untuk bintang 3 ke atas dengan tujuan berbagi pasar dalam industri pariwisata. Ya, yang pertama adalah ingin memberikan ruang kepada masyarakat, utamanya pemilik homestay yang kita ingin kembangkan karena kita punya program 1000 homestay dengan harapan bahwa ekonomi itu bisa berbagi, tidak hanya sekedar dinikmati oleh para investor melalui hotel bintang 3 dan 4, tetapi masyarakat lokal dengan keberadaan pariwisata bisa mendapatkan manfaat dari pasar yang masuk ke Banyuwangi. Wisatawan bisa memilih apakah mereka menginap di hotel bintang 3 dan 4 yang jaringan atau mereka memilih experience yang tidur bersama masyarakat yaitu di homestay. Ya, sejak pemerintah setempat mengatur tata kelola penginapan untuk kelas menengah ke bawah, masyarakat lokal pemilik usaha homestay kini merasakan manfaatnya. Bagi saya sih sangat berdampak sekali ya ketika saya pertama kali mendirikan homestay ini. Sebetulnya saya tidak tahu marketnya, tapi setelah berjalan berapa saat, melihat dukungan yang besar sekali dari pemerintah daerah di Banyuwangi sini, jelas sangat berdampak. Banyuwangi terkenal dengan keindahan pantai dan pemandangan bawah lautnya. Karenanya, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini tepat menjadi destinasi berlibur bagi mereka kaum muda yang gemar berwisata kelompok atau group traveling. Seperti teman saya pegiat wisata ini, Gemala, Cindy, dan David. Victor! Hei, apa kabar?
Bertumbuh ya. Nginep di homestay karena milih homestay supaya deket dengan kehidupan masyarakat lokal gitu. Ini kalian kenapa nih ke Banyuwangi by the way? Ya, di sini tuh lengkap banget kan. Iya. Kulinernya, budayanya, wisata alamnya. Lu jangan tanya lagi deh. Udah gitu nggak perlu pakai paspor kan? Bener, di Indonesia aja Di Indonesia gitu ya. aja. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Soalnya kan kita nggak boleh ninggalin Jakarta kalau misalnya kita nggak bebas COVID-19. Betul. Jadi sudah pasti aman dan sehat, sudah bisa berwisata. Gitu Iya ya. dong. Oke, siap. Selamat berlibur semuanya. Terima kasih. Silakan, saya mau makan dulu. Oke. Bye. Bye. Untuk menjajal wisata bawah laut Bangsering Underwater, wisatawan akan dibawa menuju Rumah Apung. Dari Rumah Apung inilah kegiatan snorkeling dan menyelam dapat dilakukan. Saat berwisata air, masker boleh dilepaskan, namun tetap jaga jarak ya. Pastikan juga bahwa peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih. Karena ini anggap bersentuhan langsung dengan beberapa banyak orang ya, terutama di alat snorkeling sih. Kalau alat snorkeling kita, yang pertama sebelum dipakai kita dicuci dulu. Setelah cuci kembali kita lap sampai bersih, sampai kering, baru kita tempatkan di tempat yang aman. Seperti itu. Terus kalau untuk alat diving sama sih, sama, cuma kalau alat diving mouthpiece-nya ini harus diganti. Salah satu daya tarik Bangsering Underwater adalah biota lautnya yang terjaga. Ya, di sekitar Rumah Apung, Anda dapat berenang dengan berbagai jenis ikan. Wah, seru banget nih berenang-berenang di sini, apalagi berenang sama ikan-ikan. Banyak banget jenis-jenisnya. Kita bisa berenang bareng sama mereka. Wah, ini tempat keren banget. Kita lanjut lagi. Tak jauh dari Rumah Apung, ada sejumlah lokasi yang dijadikan spot wisatawan snorkeling. Keindahan bawah laut di objek wisata ini tak lepas dari peran nelayan setempat yang berupaya melestarikan biota laut di perairan ini. Seger banget. Akhirnya lihat sendiri ke bawah tadi waktu snorkeling. Bagaimana konservasi yang dilakukan oleh para nelayan di daerah desa Bangsering ini. Nah, yang menarik itu adalah mereka tuh membuat seperti untuk transplantasi karang. Tapi di bawah juga ada beberapa macam. Yang unik itu ada fish apartment. Jadi emang kayak apartemen tapi untuk ikan-ikan gitu. Dan sudah mulai ditumbuhi oleh karang koral-koral, soft coral, hard coral juga. Dan banyak banget ikan-ikan hiasnya di bawah. Jadi pas snorkeling atau nggak diving di sini rame kayak pasar. Ya, sebelum dibuka menjadi objek wisata pada 2014, ada lebih dari 200 nelayan desa Bangsering yang melakukan penanaman terumbu karang dan rumah ikan di sini. Mulai 2009, mereka membangun 3 zona perlindungan bersama desa Bangsering. Di antaranya, zona inti, pengembangan, dan penyangga. Hal ini sejalan dengan konsep Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability atau CHSE yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana memelihara keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu faktor keberhasilannya. Upaya pelestarian terumbu karang ini pun memberikan dampak ekonomi yang besar bagi para nelayan yang mengelola Bangsering Underwater. Mas Talianto misalnya, bila biasanya hanya mendapatkan Rp50.000 setiap melaut, kini ia bisa berpenghasilan sekitar Rp500.000 per hari dengan menjadi pemandu wisata. Selain menikmati keindahan biota laut, di sini wisatawan juga bisa menjajal sejumlah wahana air. Kano misalnya. Atau memacu adrenalin dengan bermain papan dayung atau paddleboard seperti yang dilakukan David. Ingin menikmati pesona pulau? Jangan khawatir. Kali ini Gemala, Cindy, dan David mengajak Anda melihat lebih dekat keindahan Pulau Tabuhan. Hanya sekitar 20 menit menyeberang dengan menggunakan kapal dari Bangsering Underwater. Pulau seluas 5 hektar ini tak berpenghuni.
Menyuguhkan pantai berpasir putih dan air yang jernih, pulau ini punya banyak cerita. Karena terbilang kecil, Anda dapat menjelajahi pulau ini dengan mengelilinginya. Selain itu, Anda juga dapat menikmati pantai sambil bersantai. Ingat, tetap menggunakan masker dan jaga jarak ya. Tadi seru ya? Iya, banyak banget. Udah di sini. Ini liburan di Banyuwangi gimana rasanya? Asik banget, seru. Seru. Meskipun pakai protokol kesehatan gitu ya. Iya. Nah, kita mau kasih tips nih kepada masyarakat yang ingin berwisata di tengah pandemi. Kira-kira ada tips nggak? Kalau dari saya, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau saya sih yang pasti sebelum liburan atau bepergian kita harus yakin bahwa diri kita dalam keadaan sehat ya. Jadi aman dan nyaman nanti saat liburannya. Nah, kalau dari saya itu kita harus tahu daerah mana yang sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Yang pasti protokol kesehatannya ketat. Oke, itu sudah siap begitu ya. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah menjadi wisatawan yang cerdas dan juga tepat memilih destinasi wisata. Karena semuanya sebenarnya bisa dinikmati di Indonesia aja. Sana yuk. Gitu ya. Yuk. Berpetualang di Banyuwangi seakan tak ada habisnya. Selain garis pantai yang eksotis, ada banyak destinasi wisata yang dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan saat pandemi. Hingga awal Oktober 2020, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mencatat ada 28 destinasi wisata yang terverifikasi sehat. Semuanya tersebar dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Tak hanya wisata alam, wisata budaya pun bisa menjadi alternatif berlibur saat pandemi. Taman Gandrung Terakota di Kecamatan Licin ini misalnya. Berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, taman seluas 8 hektar ini dikelilingi hamparan sawah dan kebun. Lebih dari 400 patung penari gandrung yang terbuat dari tanah liat ini adalah salah satu daya tariknya. Taman ini terinspirasi dari Terracotta Warrior and Horses di Tiongkok. Nah, deretan patung berbahan tanah liat ini menjadi ikonnya. Penggagasnya memilih bahan tanah liat karena dinilai lebih rentan. Nah, dari kerentanan itulah ada nilai tersendiri yang diusung di galeri raksasa terbuka ini, yaitu kesenian dan ketidakabadian. Karena yang abadi adalah proses dan nilai yang melekat di dalamnya. Nah, deretan patung penari gandrung ini selain menjadi situs untuk merawat, sekaligus meruat kesenian tari gandrung sebagai identitas budaya Banyuwangi. Objek wisata ini rutin menggelar pertunjukan tari gandrung setiap akhir pekan pada pukul 11 siang hingga 3 sore. Tak hanya membatasi jumlah penonton, jumlah penari pun dibatasi. Biasanya ada 4 orang penari yang mementaskan tarian ini. Namun saat pandemi, hanya 2 penari saja yang pentas. Itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski mengenakan pelindung wajah, mereka tetap menari dengan sempurna. Gandrung disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing. Kesenian ini tak lengkap jika tidak diiringi oleh panjak yang bertugas sebagai pengudang atau pemberi semangat dalam pertunjukan. Sementara kendang menjadi instrumen penting yang mempengaruhi gerakan sang penari.
Pula kendang yang paling penting itu, karena kendang itu kan peranan untuk mengiringi gandrung biar enak biar enak didengerin, ya pas lagi sama gerakan gandrung. Tari gandrung tak lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan. Konon, sebutan gandrung dalam tarian ini berkaitan dengan terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris. Bahkan kesenian ini menjadikan Banyuwangi dijuluki sebagai kota gandrung. Tari gandrung itu sendiri berarti gandrung atau disenangi. Nah, tari gandrung itu sesuai namanya itu diwujudkan sebagai rasa syukur kepada Dewi Padi atau Dewi Sri. Seperti itu. Nah, selain itu, tari gandrung juga awalnya dipentaskan untuk menghibur para raja-raja yang ada di Banyuwangi. Selain budaya, Banyuwangi juga dikenal sebagai surga para pecinta kuliner. Bagi Anda penggemar masakan bercita rasa pedas, pecel pitik bisa menjadi pilihan. Konon, kuliner ini ada sejak zaman kerajaan Blambangan dan disajikan pada saat tertentu. Namun kini, pecel pitik dapat ditemui di banyak warung penyaji makanan dengan tampilan beragam, kering atau berkuah. Ingin menjajal cita rasa khasnya, saya pun menyambangi Desa Kemiren, perkampungan asli warga suku Osing. Holilah adalah salah satu pembuat pecel pitik yang dikenal lezat di desa ini. Di dapur tradisional rumahnya, Holilah mengolah penganan legendaris ini. Berbahan utama daging ayam kampung, pecel pitik dilengkapi bumbu cabai, kemiri, gula merah, terasi, jeruk pulut, garam, dan parutan kelapa. Untuk mendapatkan tekstur daging yang empuk, pemanggangan daging ayam kampung utuh ini bisa memakan waktu 1 jam tanpa terkena api langsung. Daging ayam kemudian disuir dan dicampur dengan bumbu. Pecel pitik pun siap disantap. Turun Ibu. Nah, yang membuat berbeda pecel pitik sajian khas ala suku Osing di Kemiren ini adalah mereka melengkapinya dengan tumpeng nasi putih seperti ini. Kenapa nasi putih? Karena warna putih ini adalah simbol kemurnian, kesucian. Dan tumpeng ini bentuknya mengerucut ke atas, sehingga setiap orang Osing yang menyajikannya ini berharap agar doa-doa mereka, cita-cita mereka setinggi langit bisa tercapai. Nah, sekarang saya mau coba rasa pecel pitiknya seperti apa. Meski disebut pecel, kuliner ini sama sekali tidak menggunakan bumbu pecel seperti pada umumnya. Nama pitik diambil dari bahasa Osing dan memiliki filosofi tersendiri. Di Kemiren ini ada selamatan sawah, itu maksudnya setiap padi menguning itu harus diselamati dengan namanya pecel pitik. Kenapa? Pecel pitik adalah filosofinya adalah apapun kegiatan seorang petani, kalau toh kegiatan petani setiap hari mengerjakan kegiatan padi, tanam padi sampai panennya, semua yang dilakukan ketitiko barang kang apik, apapun kegiatannya, jadi harus tetap diridhoi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Masyarakat Osing di Banyuwangi menggemari masakan yang pedas. Itulah mengapa bumbu yang dipilih sangat mempengaruhi kelezatan kuliner ini. Banyuwangi, bak surga di ujung paling timur Pulau Jawa. Wilayah yang dijuluki Bumi Blambangan ini menyimpan sejuta pesona.
garis pantai yang eksotis, kekayaan bawah laut memikat mata, hingga nilai budaya yang lestari, menjadi cerita yang terjaga hingga kini dan nanti. Pesonanya akan tetap digandrungi meski di tengah pandemi. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with